apakah industri persenjataan kita di dalam negeri itu mumpuni untuk membuat produk-produk baru dan menyuplai kelengkapan militer kita? Beberapa iya, PT PAL kemudian juga industri swasta kita bisa. Tapi kan rakyat kita ini lucu ya. Saya harus bawa ini karena saya kesal banget soal kasusnya. Jadi gini loh, kita tuh lihat ya, kenapa Sriwijaya, Majapahit, Kalinyamat, mungkin Malahayati. Malahayati. Gitu. Kita tuh hebat sekali. Karena kemampuan kita tuh membuat kapal tradisional tuh jago banget. Kenapa saya datang Al Zaitun? Ya kan? Yang kontroversial. Iya, beberapa waktu itu lalu. karena even PT PAL nggak bisa bikin kapal 360 meter. Nggak ada. Di kita itu PT PAL tuh paling panjang tuh paling berapa ya sekarang tuh? 120 atau 110 saya lupa. Kapal Bung Karno tuh nggak nyampe sekian malah. Ada kan kapal Bung Karno yang KRI Bung Karno. Iya. Jadi kita tuh paling banyak itu udah industri pertahanan nasional, udah dibiayai oleh negara, kapal paling panjangnya sekian. Tapi ini ada industri kecil dari sebuah pesantren, gua nggak tahu dia aliran bener atau enggak, gua nggak peduli juga. Buat aku yang lagi aku bahas kan soal konteks kemampuan buat kapal. Itu mana dukungan masyarakat kita? Padahal kapal-kapal sipil seperti itulah yang dikembangkan dulu oleh, karena saya kan meneliti Kalinyamat agak dalam, jadi saya bisa cerita soal Kalinyamat. Kalinyamat itu adalah mengedepankan kapal-kapal dagang seperti itu, dan ketika Portugis mengganggu kita, dipersenjatailah kapal itu. Makanya waktu saya datang ke Al Zaitun, saya bawa komandan kapal, komandan lanal dari Cirebon. Which is dia lulusan Amerika Serikat, dia tahu begitu naik ke atas, oh ini thickness kapal, ini bisa tinggal kasih senjata apa. Nah, rakyat kita memang gak pernah appreciate, jadi fokusnya suka salah gitu loh. Harusnya fokus ke Indonesia yang mandiri, yang kuat, yang apa. Oh itu agamanya lain. Soalnya dia baca bendera Islam, penting banget. Enggak, jangan menghindari isu itu loh. Ini isu yang menurut saya itu penting. Kalau sekarang Anda bayangkan ya, pesantren kita tuh banyak banget seluruh Indonesia. Kekuatan kita untuk bikin kapal tradisional itu ada di Boneng, ada di Semarang, ada di mana, hidupin aja lagi. Gitu. Jadi jangan rely too much untuk industri swasta, industri nasional. Meskipun bagus gitu, karena ada beberapa hal itu didukung, tapi kan akan lebih cepat kalau rakyat terlibat. Karena industri pertahanan mempersenjatai tentara itu kan bisa vice versa. Sipil dibesarkan dirubah untuk keperluan militer, atau keperluan militer dirubah keperluan sipil. Bu, satu lagi Bu. Ketika itu Pak Ganjar juga mengkritik Pak Prabowo bagaimana pengadaan alutsista itu apakah benar-benar mendengar dari militer-militer yang ada di bawah sesuai kebutuhan mereka. Karena mengingatkan beberapa waktu lalu ada kecelakaan-kecelakaan Bu. Ya itu kan Pak Ganjar kan jelas. Waktu saya sampaikan kan, malah waktu kami meeting tuh jelas ada hadir mantan kepala staf angkatan laut. Kan meeting utamanya kan yang dicari mungkin orang-orang yang prime ya. Mantan kepala staf angkatan laut, mantan kepala staf angkatan udara, ada Pak Andi Wijayanto mantan Lemhanas yang which is mendampingi Pak Jokowi lama sekali, mantan Sekjen Kemhan, ya kan, yang tahu betul angka-angka di Kemhan seperti apa, makanya bisa keluar angka-angka itu. Ada saya gitu yang dianggap sebagai pakar pertahanan gitu. Jadi ya udah on the right track, dan akhirnya kan sama selalu kita bilang bahwa dimanapun di dunia ini, termasuk ketika saya studi S3 saya di Israel, kenapa Israel jadi besar industri pertahanannya? Karena yang ditanya itu pengguna. Apa komandan skuadron masalahmu dengan pesawat ini? Oh begini diperbaiki. Apa komandan kapal misalnya frigate gitu? Apa masalahmu gitu? Atau kapal selam apa masalahmu? Jadi atau kamu perlu apa dengan tantangan yang kamu hadapi di tengah perubahan perubahan ancaman di era VUCA ini gitu? Jadi selalu yang ditanya itu komandan ya. Dari kita ini kan soalnya jadi top down gitu. Kalau dari Kemhan maunya, makanya ada kalimat Pak Ganjar yang menyatakan seperti kalimatnya Pak Yudo Margono zaman Panglima. Ya udahlah kalau mau beli bekas saya terima, tapi saya masukin museum. Itu kan diulang. Oleh Pak Ganjar kan diulang. Itu kan kalimatnya Panglima Yudo. Ya harusnya kan itu bukan cuma kalimat ngobrol biasa, itu dalam loh. Dalam. Mas Anies tuh juga bilang bahwasanya ada banyak orang-orang dalam proses pengadaan militer ini, alat-alat militer ini. Bagaimana Ibu melihat itu? Ya itu kan isu lama ya, maksudnya isu lama TMI. TMI itu kan isu yang saya buka rame banget di 2 tahun lalu yang melibatkan TikTok banyak 1.760 triliun. Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa TMI itu diangkat ketika mau debat capres? Waktu saya teriak-teriak sendirian, semua pada diem. Makanya sekarang orang yang TMI saya mau diem. Kalau saya waktu itu bisa ketemukan data, Anda cari sendiri datanya sekarang. Karena udah kebanyakan, udah 2 tahun, udah hal banyak berubah dong di Kementerian Pertahanan. Mungkin dokumen udah dibakar, saya kan nggak tahu. Iya, jadi saya kalau ditanya TMI saya ketawa. Karena dulu waktu gue berantem mempertahankan itu, lu pada kemana? Mana Anies waktu itu? Pernah nggak nanyain saya? Kan enggak. Jadi sekarang cuma pakai TMI itu tanya saya gitu. Ngapain? Saya ngalarin Wapres itu.
Dan kalau misalkan ini sorry Ibu, ini mungkin nanti Ibu bisa menambahkan koreksi mengenai militer. Ini tuh jadi kesempatan mengoreksi pertahanan kita nggak sih Bu? Maksudnya gini, kan kalau misalkan isu pertahanan kan selalu tertutup ya. Kalau ada rapat di Komisi 1 DPR RI itu kan selalu tertutup. Tertutup sejak era Pak Prabowo. Sebelumnya enggak. Oke. Saya kan mendampingi menteri-menteri pertahanan sebelumnya, ya kan. Cuman di era Pak Prabowo saya nggak main-main ke Kementerian Pertahanan. Oke. Hanya satu kali. Ketika saya berantem 1760 triliun, beliau panggil itu satu kali. Era Pak Prabowo hanya satu kali saya masuk ke Kementerian Pertahanan. Coba lihat menteri yang lain. Itu Kemhan udah kayak rumah saya kedua, tiap hari kayaknya saya di sana. Oke. Tapi kan begitu, yang terjadi sekarang adalah rahasia. Makanya ada pertanyaan begini, Bu Koni, itu datanya Pak Pak Ganjar bahwa ke readiness. Ini kan bicara alutsista satu hal ya. Oke. Tapi kesiapan alutsista itu another hal. Jadi bisa aja sekarang tuh anggaran pertahanan kita naik 500%. 488, berapa? Hampir 500%. Ya, tapi readiness kita tuh hanya 30 sampai 60,49%. Oke. Yang 30% siapa? Angkatan laut dan angkatan udara, which is sesuatu yang mesti kuat sekali karena kita negara poros maritim dan dirgantara tadi. Artinya apa? Artinya terjadi anggaran pertahanan yang meningkat tetapi tidak didukung oleh kesiapan yang meningkat. Nah, kalau sekarang pertanyaan ada tanya gini, Bu Koni, emang itu mesti valid karena data terakhir itu 2022. Sementara kan Pak Prabowo sekarang udah berarti periode 1 tahun lebih yang barangkali ada perubahan. Ya aku bilang mana datanya? Karena kita nggak bisa akses. Jadi ada pandangan Pak Prabowo seolah-olah kalau udah disampaikan di DPR, itu sudah selesai. Terbuka. Padahal rakyat kayak kita nih, karena kan yang bayar ini semua kan kita. Kita nggak bisa mengakses. Nggak mengakses. Padahal mau dirahasiain seperti apa? Karena kan kapal tempur, pesawat tempur, kapal induk tuh nggak segede handphone, tinggal diselipin kemana kan nggak bisa. Itu satu hal. Yang hal kedua, jangankan kita, contoh aja Menhan Prancis, ketika dia ketemu presiden waktu kita beli Rafale, kan dia langsung bikin press release, deal. Beli Rafale 12 gitu. Karena memang nggak bisa disembunyiin kan, dia proses bikinnya panjang. Lalu gini ya, kadang-kadang tuh mungkin orang nggak paham mau bangun industri pertahanan soal pengen bangun semua, nggak ada industri pertahanan yang sakti sendirian bisa bikin apa aja. Nggak ada. Saya tuh pernah ke Boeing ya, dan saya jalan berapa hari di Boeing itu, saya tahu betul nih, dan saya ngobrol kan sama semua teknisi. Itu ada 300 perusahaan terlibat dari mulai tier 1, tier 2, tier 3, belum lagi sistem. Kebayang nggak? 300-an terlibat. Nah, Indonesia ini ketika bicara industri pertahanan kayaknya pengen bisa semua. Padahal harusnya nggak usah. Kita fokus mau bikin apa aja. Contoh tadi kenapa saya ngomong Al-Zaitun. Udah aja sekarang gitu kan. Apakah kapal tradisional kita bikin yang banyak? Lalu kekuatan nelayan kita dibangun seperti kekuatan waktu Laut Cina Timur terjadi berantem antara Taiwan dengan Jepang. Senkaku Daigoku. Senkaku Daigoku kan nggak pakai kapal perang. Pakai kapal nelayan yang terus berputar di situ, ya kan? Baru kemudian didukung kapal Coast Guard. Kenapa kita nggak berpikir yang sama? Misalnya untuk Pulau Pasir isu atau untuk Laut Cina Selatan isu gitu. Dan ketika itu kan, ini saya penasaran juga nih, seberapa batasan sih kalau misalkan kita bicara mengenai isu pertahanan? Batasannya itu apa saja sih? Gini, yang pembelian itu nggak bisa rahasia. Yang rahasia itu cuman ketika barang itu datang. Maka kemudian di mana dia digunakan, kemana digunakan, dan untuk apa? Bagaimana menggunakannya, oleh siapa digunakan, dan yang terakhir sistem senjatanya dan sistem apa yang sudah paling canggihnya itu yang nggak boleh. Tapi fisik ya bisalah kita tahu. Itu. Menjelaskan anggarannya atau apa itu juga perlu. Iya, misalnya saya punya 1.700 triliun atau punya 500 triliun karena saya mau bikin Indonesia begini-begini kan ancamannya begitu-begitu. Tapi ini juga satu hal ya. Bicara tentang pertahanan ini kemarin kayaknya cuma bicara senjata, itu yang sangat salah gitu. Karena bicara tentang pertahanan itu bicara tentang training, tentang personil. Coba, makanya buat saya ribut tuh. Kenapa buat saya urusan Brong tuh, kalau buat saya jadi penting. Karena angkatan darat dibangun nggak untuk ngurusin sekecil itu. Iya. Dan itu jelas-jelas ranahnya Polri kalau itu masalah lalu lintas. Dan ranahnya kementerian lain itu which is KLHK. Kalau untuk polisi suara, ya polisi suara, polisi cukup udara. Vokal ya mengenai ini ya. Vokal karena saya itu sayang banget sama TNI. Jadi kalau saya bilang TNI itu kenapa jadi ngurusin yang harus bukan urusannya. Dan kalau saya bisa lebih jauh bicara lagi, saya bilang nggak politis. Karena yang diserang kan cuma pawainya partai yang satu itu. Yang lain padahal saya punya dokumen banyak, semua partai yang ikut berpesta semua pakai Brong. Jangankan partainya, saya kan ngobrol sama anak pesantren itu NU. Dia bilang di kampung itu kan nggak punya anak lain, apalagi untuk attract orang mencari perhatian.
dari pesantren pun orang pakai apa? Pakai Iya, knalpot knalpot brong. brong itu lah ya. Loh, itu mau diurusin sama tentara, nggak salah apa? Saya malu dong. Maksudnya TNI adik kita yang mau jadi poros maritim kok jadi ngurusin knalpot? Tapi kalau misalkan posisi Indonesia saat ini sebagai salah satu negara selatan-selatan dan pendekatan dengan negara-negara lain itu bagaimana? Kalau saya bilang kita tuh banyak kehilangan momentum ya. Ngomong selatan-selatan, apa kabar gitu? Kita kan sebenarnya kalau kekuatan selatan-selatan ketika kita bangun kekuatan Asia Afrika. Oke. Itu kan basicnya tuh, Oke. ya kan? Tapi coba kita lihat, kenapa malah sekarang Presiden Putin atau Rusia dengan rapatnya di Saint Petersburg tahun lalu, saya lupa November tahun lalu, itu yang malah merebut cinta dan perhatian dan kepercayaan rakyat Afrika. Bayangkan adalah Putin yang bilang saya lunasin hutang kamu semua, saya bangun infrastruktur kamu, saya akan support dengan banyak bantuan apapun. Kan akhirnya kita lihat Putin melakukannya gitu. Jadi kalau kita disebut musuh jadi negara pemain segala macam, ya harus punya ide besar seperti itu. Dan ide besar Putin bisa lahir karena apa? Karena Putin ada BRICS di sana. Oke. Maksud itu. Iya dong. Ada BRICS dia juga nggak sendiri. Nah ini persoalan Indonesia. Indonesia tuh semua kayaknya pengen leading sendiri. Sekarang coba pakai aja ASEAN misalnya. Apakah kita sudah bisa acting collectively? Itu kan paling penting. Itu selalu bermasalah dari Kata penting dari kerjasama mau selatan-selatan kayak mau selatan apa kayak gak tahu adalah acting collectively. Oke. Sekarang saya tanya, kenapa sih nggak terpikir misalnya bahwa kalau anggaran pertahanan kita lemah atau kita nggak mau beli barang bekas gitu kan, tapi mau beli barang baru dan juga harus menunggu, kenapa kita nggak bikin pilar ASEAN, political security like-nya ASEAN itu diwujudkan dalam bentuk konkret, bukan cuma di paper. Misalnya patrol bersama. Oke. Kan keren tuh. Kita pernah melakukannya. Kenapa nggak melakukan yang lebih besar gitu, sehingga rakyat pun paham, oh pantesan anggaran pertahanan kita besar ya, tentara kita udah nggak main di rumahnya nih, udah bukan jago kandang nih, udah nggak cuma ngurusin knalpot brong nih, tapi ternyata dia ngurusin, oh di kawasan tuh akan jadi masalah kalau Indonesia tidak ikut menjaga, oh itu Israel dan Palestina tuh akan terus begini kalau Indonesia nggak turun ke sana dengan diplomasi tingkat tinggi dan menunjukkan kekuatan taring kita kan, kan nggak mungkin diplomasi tingkat tinggi tapi nggak ada kekuatan taringnya. Jangan ngurusin brong mulu ya Bu ya. Gitu. Iya. Oke. Yang kita lihat cuma dengan saya pakai mata lah. Bagaimana kemampuan seorang calon presiden menguasai kemampuan geopolitik, isu hubungan luar negeri, isu industri pertahanan, isu alutsista dan isu-isu lainnya. Itu yang lebih penting dilihat.